Terlepas dari hiruk-pikuk Lebaran pada masa sekarang yang tak jauh dari melonjaknya harga-harga, suasana arus mudik dengan baiknya sejenak kita menengok ke suasana Lebaran masa lalu dalam konteks politik dan ekonomi. Suasana yang tak jauh berbeda dengan situasi sekarang. Suasana politik di Hindia Belanda pun kacau. Dalam sebuah artikel di Daulat Rajat, Syahrir mengungkapkan perlunya keterpaduan Indonesia Belanda untuk menghadapi bahaya fasisme, Jerman dan sekutunya, yang mulai merangsek. Konsep Indiwerbar, pertahanan Hindia, yang populer, dianggap tidak menguntungkan oleh Soekarno. Soekarno lebih condong untuk memanfaatkan situasi pecahnya perang di Pasifik. Hasrat kemerdekaan rakyat Hindia yang akan diberikan bila mendukung konsep Indiwerbar ditanggapi oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Limbuk van Stirum dengan mengatakan, jika diperlukan, Hindia akan dijajah Belanda hingga 100 tahun lagi. Belanda memang takluk tapi kini kekuasaan berada di tangan Jepang yang mengaku saudara tua, yang akan membawa kejayaan bagi bangsa Asia. Pola pemerintah militer Jepang pun membuat geram. Harry J. Benda dalam The Crescents and the Rising Sun, Indonesian Islam Under the Japanese Occupation menulis kebijakan agama penguasa Jepang yang membuat sakit hati. 3,5 tahun lewat, Jepang bertekuk lutut di kaki sekutu. Proklamasi kemerdekaan yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 jatuh pada bulan Ramadan. Panitia proklamasi kemerdekaan pun memiliki rencana untuk menggelar Id Salat di halaman gedung proklamasi di Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Salat tetap dapat dilaksanakan tetapi di sekitar gedung dijaga ketat oleh tentara Dai Nippon. Sementara itu dalam sebuah foto hitam putih dari tahun 1930-an digambarkan suasana Lebaran di sebuah sudut kota, yang tampaknya sebuah pasar. Orang-orang tampak bersukacita. Banyak di antara mereka, baik tua maupun muda mengenakan pakaian berwarna terang dan bercelana pendek. Ada pula yang mengenakan sarung dan destar atau kopiah. Beberapa penjual makanan dan minuman tampak dipadati pembeli. Akhir tahun 1945 ibu kota RI dipindahkan ke Yogyakarta. Belanda dengan membonceng pasukan sekutu masih ingin kembali berkuasa di Indonesia. Masa yang dalam historiografi Indonesia dikenal dengan masa revolusi membuat sejarah sendiri. Pertentangan antara tokoh-tokoh penting yang ingin berjuang dengan cara dan pendapatnya. Perbedaan pendapat mengenai jatuhnya Idul Fitri pun terjadi pada 1962. Muhammadiyah memutuskan Lebaran jatuh pada tanggal 7 Maret sedangkan Nahdlatul Ulama merayakan Lebaran pada tanggal 8 Maret. Oleh karena NU ketika itu duduk di pemerintahan, maka melalui Menteri Agama, Lebaran didekretkan pada tanggal 8 Maret. Dalam khotbah Idul Fitri yang dilaksanakan tanggal 7 Maret di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Buya Hamka mengatakan adanya 2 hari raya Idul Fitri hendaknya jangan diartikan sebagai perpecahan di kalangan umat Islam, karena semuanya bernaung di bawah bendera merah putih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love